Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai analisis sengketa tata usaha negara studi kasus putusan nomor 181-B-2020-PT Tun Surabaya. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Muhammad Fikri Rasal Farid dengan akhiran NIM 140. Hai, kenalkan nama saya Yasfa Bima Aulia Maharani dengan NIM 110. Hai, perkenalkan nama saya Alfi Pramudita dengan NIM akhir 118. Perkenalkan nama saya Aulia Zazabila Azizah, NIM akhir 115. Perkenalkan nama saya Wahyu Aldo Aditya dengan NIM akhir 130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang kasus posisi di mana sengketa kepemilikan hak atas tanah terjadi di Kabupaten Melaca, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan antara Perida Wirawan selaku perbanding atau tergugat 2, Interfaksi dan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bangkalan selaku perbanding atau tergugat melawan Siti Masnuri Rozali selaku perbanding atau penggugat. Objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 06812 Kelurahan Melaca yang diterbitkan pada 15 Oktober 2019 berdasarkan surat ukur nomor 04423 Melaca 2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan luas 17.540 meter persegi atas nama Perija Wirawan SH. Yang selanjutnya yaitu kronologi kasus, yaitu permasalahan sengketa tanah ini bermulai dari diterbitkannya 2 sertifikat hak milik atas suatu objek tanah yang sama di Kelurahan Melaca, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Surat hak milik pertama yakni nomor 3242 diterbitkan atas nama Raden Kyai Fuad Amin pada tahun 2004 dengan luas tanah sebesar 18.440 meter persegi. Namun pada tahun 2019 BPN Bangkalan kembali menerbitkan surat hak milik nomor 06812 atas nama Perija Wirawan seluas 17.540 meter persegi di lokasi yang sama. Terbitnya sertifikat baru tersebut menimbulkan kerugian bagi ahli waris dari pemegang sertifikat yang pertama, yakni Siti Masnuri Rozali yang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya. Objek sengketa dalam kasus ini adalah keputusan tata usaha negara berupa penerbitan sertifikat hak milik nomor 06812 atas nama Perija Wirawan SH yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Bangkalan. Sertifikat ini dinilai bertentangan dengan hukum karena tumpang tindih dengan surat sertifikat hak milik 3242 yang lebih dahulu terbit atas nama Raden Kyai Haji Fuad Amin. Langkah terhadap sengketa tumpang tindih overlapping hak atas sertifikat tanah. Yang pertama, upaya administrasi. Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administrasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan. Upaya administrasi sebagaimana diamanatkan undang-undang telah ditempuh pula oleh Siti Masnuri dengan cara mengajukan keberatan dan mengajukan pemblokiran kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Bangkalan atas terbitnya sertifikat hak milik nomor 06812 atas nama Perija Wirawan. Penyelesaian dari Kepala Badan Pertahanan Nasional setempat atas peninjauan kembali keputusan tata usaha negara yang sudah dikeluarkan tidak dapat diterima oleh pihak sengketa, sehingga penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui PT UN. Selanjutnya, putusan PT UN Surabaya. Melalui putusan nomor 63-G-2020-PT UN Surabaya, Majelis Hakim PT UN menyatakan bahwa pihak tergugat tidak cermat dan tidak teliti ketika melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik secara yuridis pada saat proses penerbitan KTWN sengketa akuo, sehingga proses penerbitan sertifikat adalah cacat secara hukum administrasi. Yang pertama, dasar penerbitan tidak jelas karena Lurah Melaca memberikan 2 pernyataan yang berbeda terkait penguasaan tanah oleh tergugat 2
dua intervensi. Yang kedua, sertifikat tersebut diterbitkan di atas bidang tanah yang telah bersertifikat sah sebelumnya, yaitu sertifikat hak milik nomor 3242 atas nama Raden Kyai Haji Fuad Amin. Hal ini menimbulkan tumpang tindih dan melanggar asas kepastian hukum. Yang ketiga, dalam proses penerbitannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan tidak memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, terutama asas kecermatan dan kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, amar putusan PT UN Surabaya. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat, yaitu sertifikat hak milik nomor 0618 Kelurahan Melajah pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan luas tanah 17.540 meter persegi atas nama Parija Wirawan. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut, yaitu sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud pada poin kedua. Yang terakhir, menghukum tergugat dan tergugat satu intervensi untuk membiayai biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp4.420.000. Kemudian, putusan nomor 63/D/2020/PT UN Surabaya yang telah diputus diajukan banding oleh pihak tergugat dua intervensi. Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim. Permohonan banding yang diajukan oleh pembanding, yaitu pihak tergugat dan tergugat pertama, dinyatakan dapat diterima karena telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa seluruh eksepsi yang diajukan oleh pembanding tidak beralasan hukum, antara lain mengenai yang pertama, keberatan atas kewenangan absolut PT UN, yang kedua, kedudukan hukum legal standing penggugat, yang ketiga, serta penjelasan objek sengketa obskur libe berdasarkan pasal 47 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. PT UN Surabaya dinilai memiliki kewenangan absolut dan relatif dalam mengadili perkara akuo. Selain itu, penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari pemegang sertifikat sebelumnya. Oleh karena itu, putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan oleh PT UN. Berikutnya, amar putusan nomor 181/B/2020 PT TUN Surabaya. Putusan nomor 63/G/2020 PT UN Surabaya yang telah diputus diajukan banding oleh pihak tergugat dua intervensi. Putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu putusan nomor 181/B/2020 PT TUN Surabaya menguatkan putusan pada tingkat pertama dengan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima banding pembanding dahulu tergugat dan pembanding dahulu tergugat dua intervensi. Yang kedua, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 63/G/2020 PT UN Surabaya yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 yang dimohon banding. Yang ketiga, menghukum pembanding dahulu tergugat dan pembanding dahulu tergugat satu intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000. Selanjutnya, akibat hukum. Yang pertama, akibat hukum bagi pembimbing satu dahulu tergugat dua intervensi adalah hilangnya hak dirinya atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu sertifikat hak milik nomor 06812 Kelurahan Melajah terbit tanggal 15 Oktober 2019, surat ukur nomor 04423 Melajah 2019 tanggal 14 Oktober 2019 luas 17.540 meter persegi atas nama Parija Wirawan SH karena objek sengketa tersebut telah dinyatakan batal oleh majelis hakim. Yang kedua, kemudian akibat hukum bagi pembanding dua adalah pembanding dua harus mencabut sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa karena tak lagi memiliki kekuatan mengikat. Yang ketiga, akibat hukum yang diperoleh terbanding dahulu adalah terwujudnya kepastian hukum baginya sebagai pihak yang memperoleh bukti atas hak terlebih dahulu dan kembalinya
hak dirinya untuk memanfaatkan dan menggunakan kembali bidang tanah dengan itikat baik. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kali ini, sengketa tumpang tindih hak atas tanah di Kelurahan Melajah antara sertifikat hak milik nomor 3242 atas nama RKH Fuad Amin dan sertifikat hak milik nomor 06812 atas nama Prija Wirawan mencerminkan kegagalan dalam pelaksanaan prinsip AUPB dalam administrasi pertanahan. Penerbitan sertifikat kedua tanpa verifikasi menyeluruh terhadap data yuridis dan fisik tanah tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, tetapi juga bertentangan dengan asas kecemaran sebagaimana diatur pada pasal-pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka secara yuridis terbukti bahwa tujuan utama pendaftaran tanah yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum belum sepenuhnya terlaksana dalam praktiknya.